هيل الجود والكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aslih lana sya'nana. Amin ya mujibas sa'ilin. Para saimin dan saimat, para wali santri dan anak-anakku, para santri, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan yang baik ini kita masih bisa melanjutkan kegiatan harian kita mengikuti kajian pesantren Ramadan dalam panduan kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh yang secara khusus membahas tentang fikih siam dan fikih Ramadan. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan masih melanjutkan pembahasan kita terkait dengan macam-macam puasa dalam syariat Islam, ditinjau dari sisi hukumnya. Kemarin kita sudah mengawali pembahasan pertama dengan puasa yang dihukumi wajib atau yang fardu. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjut pada tema yang terkait dengan puasa-puasa yang diharamkan oleh syariat, yang dilarang oleh syariat Islam. Karenanya kalau yang wajib harus kita laksanakan, maka yang haram ini harus kita tinggalkan, harus kita jauhi dan kita tidak sekali-kali melaksanakannya. Baik, mari kita awali ta'lim kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wan naw'u tsani, macam yang kedua disampaikan oleh muallif, yaitu as-saumul haram, puasa yang dilarang atau yang haram. Indal jumhur, ini menurut pandangan mayoritas daripada para ulama. Awil makruh tahriman indal hanafiyah, atau menurut madhab Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafiyah disebutnya dengan makruh tahrim, makruh yang memang mendekati keharaman. Meski menurut jumhur ulama hukumnya adalah haram, dilarang, dan kita memang diperintahkan untuk menjauhi pelaksanaan puasa yang diharamkan sebagaimana yang akan disebut dalam kitab ini. Puasa-puasa yang diharamkan dalam syariat ini, yang pertama adalah Saumu Idul Fitri wal Adha wa ayyamit tasyriqi ba'dahu. Yang pertama yang diharamkan puasa itu adalah puasa saat hari raya fitri, kemudian hari raya kurban atau hari raya adha, dan beberapa hari pada ayyamut tasyriq, yaitu 3 hari setelah Idul Adha atau Idul Kurban.
hari-hari ini kita diharamkan melakukan puasa. Baik itu puasa yang terkait dengan yang wajib, apalagi dengan puasa yang sifatnya sunnah. Karena itu pada hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan ayyamut tasyrik, 3 hari setelah Idul Adha, kita harus menjauhi pelaksanaan puasa. Puasa apapun diharamkan dalam syariat Islam. Beberapa dasar yang terkait dengan keharaman puasa ini misalnya disebutkan lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu an, karenanya adanya riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau katakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumaini, melarang melakukan puasa pada 2 hari atau puasa dalam 2 hari tertentu, yaitu yaumi fitrin wa yaumi adha. Yang 1 hari terkait dengan hari raya Idul Fitri, dan hari kedua yaitu puasa pada hari raya Idul Qurban atau Idul Adha. 2 hari raya ini umat Islam diharamkan melakukan ibadah puasa dalam bentuk apapun. Wa an-nahyu 'inda ghairil Hanafiyah yaqtadi fasad al-manhi anhu wa tahrimahu. Larangan ini memang seperti yang diungkap tadi menurut mazhab Hanafi adalah terkait dengan sesuatu yang merusak, yang memang tidak dibenarkan di dalam pelaksanaan ibadah. Ini menurut mazhab ghairul Hanafiyah, selain Imam Hanafi atau mazhab jumhur ulama. Wa rawa Muslimun, dan juga dalil yang diriwayatkan dari Imam Muslim fi sahihihi, dalam kitab sahihnya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh atau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ayyamu mina ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi ta'ala. Bahwa hari-hari Mina itu adalah hari di mana kita makan, kita minum, dan hari berzikir kepada Allah. Hari-hari Mina itu berarti berkait dengan ayyamut tasyrik. Karena kita tahu dalam pelaksanaan ibadah haji, setelah tanggal 9 melakukan wukuf di Arafah, dilanjutkan dengan tanggal 10-nya mabit di Muzdalifah, dan kemudian lanjut ke Mina untuk mempersiapkan lempar jamarat. Maka hari ke-11, 12 dan 13 sebagai ayyamut tasyrik, di mana kalau orang-orang haji melakukan lempar jamarat, sementara umat Islam yang tidak melakukan haji di sini masuk kategori ayyamut tasyrik. Dinyatakan oleh Nabi bahwa hari-hari Mina, di mana orang-orang haji yang saat itu berada di Mina semua, maka dikatakan ayyam aklin, hari untuk makan dan hari untuk minum, serta hari yang memang dikhususkan oleh Allah untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Karena itu biasanya pada hari ayyamut tasyrik ini pun kita banyak membaca tasbih, banyak berzikir dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berikutnya yang kemudian disebut oleh muallif termasuk puasa yang diharamkan di dalam syariat Islam adalah yang kedua, wasaumul haidi wan nufasai haramun wala yasihhu wala yanaqidu. Begitu juga puasa yang diharamkan adalah puasanya perempuan yang sedang menstruasi, yang sedang haid, dan perempuan-perempuan yang setelah melahirkan, yang baru usai wiladah. Maka dinyatakan la yasihhu, tidak sah, wala yanaqidu, dan tidak jadi tidak dianggap
melakukan puasa, batal puasanya kalau dilakukan di mana perempuan ini sedang mengalami haid atau sedang dalam keadaan haid atau selesai melahirkan. Dan wa alaihima qada'us shaumi dunas shalah, maka bagi kedua perempuan yang meninggalkan puasa dalam kondisi haid maupun yang dalam kondisi pasca lahiran itu tadi, wajib baginya mengqadha, membayar puasa sejumlah yang ia tinggalkan, tetapi tidak diwajibkan mengqadha atau membayar sholat maktubah, sholat wajib yang ia tinggalkan. Jadi dengan demikian puasa yang diharamkan oleh Allah yang kedua adalah puasanya perempuan yang sedang haid dan yang selesai melahirkan. Kemudian disebutkan di sini yang ketiga adalah wa shaumi yaumish syakki, dan yang diharamkan selanjutnya adalah puasa hari yang ragu atau disebut dengan yaumus syak, hari yang masih tidak jelas statusnya antara dia masuk pada bulan sebelumnya dalam hal ini Sya'ban atau bulan Ramadan. Kita lanjutkan dalam penjelasan ini. Mu'allif menyatakan wa huwa, yang dimaksud dengan hari ragu atau hari syak itu adalah yaumus tsalatsina min Sya'ban, yaitu hari tanggal 30 dari bulan Sya'ban. Idza taraddadan nasu fi kaunihi min Ramadan, tatkala kita atau seseorang itu merasa ragu atau bingung apakah dia sudah masuk pada 1 Ramadan atau belum, maka sebaiknya justru hari yang syak tanggal 30 semacam ini, 30 Sya'ban semacam ini, harusnya kita tidak melakukan puasa sehingga tidak sampai kemudian kena pada hukum di mana diharamkan di dalam syariah. Meskipun memang sebagian ulama ada yang menyatakan ini tidak sampai kepada haram, tetapi masuk kategori makruh tahrim. Tapi betapapun kita sebaiknya memang meninggalkan puasa pada yaumus syak, hari di mana kita ragu sudah masuk tanggal 1 Ramadan atau masih pada tanggal 30 Sya'ban. Selanjutnya yang keempat dinyatakan di sini wasyamil mar'ati naflan, dan termasuk puasa yang diharamkan dalam syariat adalah puasanya seorang perempuan, atau lebih tepatnya adalah seorang istri naflan yang melakukan puasa sunnah bi ghairi idzni zaujiha, dengan tanpa ada izin dari suaminya, au ilmiha biridahu, atau diketahui mendapatkan ridho dari suaminya, illa idza lam yakun muhtajan laha, kecuali kalau memang suaminya sedang tidak membutuhkan secara langsung kepada istrinya. Di sini dicontohkan ka'angkana ghaiban, seperti memang suaminya sedang tidak di rumah, misalnya sedang tugas luar daerah misalnya, au muhriman bihajjin au umratin, atau mungkin suaminya sedang melakukan ihram, baik ihram haji atau umrah, sementara istrinya tidak mengikuti dan berada di rumah, au mu'takifan, atau suami itu sedang melakukan i'tikaf di masjid. Berarti pendek kata suami tidak ada di rumah, dan karena itu dimungkinkan sang istri melakukan puasa sunnah meskipun tanpa izin atau sepengetahuan suaminya. Tetapi kalau sang istri ini tadi melakukan puasa sunnah, mohon maaf saya tegaskan puasa sunnah ya, bukan puasa yang wajib. Puasa sunnah seperti Senin Kemis misalnya, atau puasa Ayyamul Bid, hari-hari terang misalnya, puasa Tasu'a dan seterusnya, puasa-puasa sunnah semacam ini, maka kalau sang
istri itu melakukan tanpa mendapat izin daripada suaminya, maka para ulama menegaskan puasa yang dilakukan itu justru mengarah kepada hukum haram. Meskipun oleh mazhab Abu Hanifah dinyatakan makruh tanzih. Karenanya itu dinyatakan di sini ada beberapa hadis yang terkait li khabaris sahihain, karena ada hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menyatakan la yahillu limra'atin antasuma, tidak dibenarkan, tidak dihalalkan bagi perempuan istri antasuma untuk melakukan puasa wa zaujuha syahidun, sementara istrinya berada di sampingnya atau berada bersamanya, illa biiznihi, kecuali mendapatkan izin daripada suaminya. Kenapa? Karena li'anna haqqaz zauji fardun, hak sang suami itu lebih wajib diperhatikan, lebih wajib dipenuhi daripada puasa sunnah yang dilakukan oleh sang istri. Karena itulah ya juzu tarkuhu linaflin, karena itu tidak boleh meninggalkan haknya sang suami karena adanya puasa sunnah yang dilakukan itu. Falau somat bi ghairi idnihi sahha, meskipun kalaulah sang istri tadi mau puasa dianggap sah puasanya, tetapi dia mendapatkan keharaman. Makanya dinyatakan wa in kan haraman kas-salati fi darin maghsubah, seperti orang sholat di rumah yang tanpa mendapatkan izin penghuninya. Bisa jadi tentu sholatnya sah, tetapi dia dihukumi haram karena melakukan sholat yang tidak mendapat izin yang memiliki rumah itu. Bahkan dinyatakan di sini waliz zauji an yuftiraha liqiyami haqqihi wahtiyajihi, dan bagi seorang suami berhak untuk meminta kepada istrinya membatalkan puasa sunnahnya itu karena hak dia lebih penting daripada yang sunnah itu tadi. Nah, meskipun demikian para shaimin, para santri-santri sekalian, hemat kami tentu ini bukan berarti didasarkan diskriminasi antara suami istri, tapi pada hakikatnya kewajiban istri kepada suami itu lebih penting dibanding sunnahnya puasa yang dilakukan oleh sang istri. Begitu sebaliknya sebenarnya, kalaulah misalnya kewajiban sang suami kepada istri itu juga harus dilakukan terlebih dahulu dibanding kesunahan-kesunahannya. Mohon maaf, misalnya sang suami melakukan puasa Senin sebagai puasa yang sunnah, lalu dia punya kewajiban menafkahi istrinya, sementara dengan puasa Senin dia tidak bisa menafkahi, maka puasa Senin itu bisa menjadi terlarang baginya kalau kemudian dia dengan puasa Senin itu justru tidak mampu memberikan nafkah kepada sang istri, baik tentu nafkah lahir maupun nafkah batin. Sebaiknya yang sunnah tentu harus dinomorduakan setelah dia menyelesaikan kewajibannya. Anak-anakku sekalian dan tentunya para wali santri, yang kelima dan ini menjadi bagian yang terakhir dari puasa yang diharamkan di dalam syariat Islam, sebagaimana yang dinyatakan oleh jumhur ulama adalah saumu atau siyami man yakhafu ala nafsihil halak bisaumi, yaitu puasanya orang-orang yang dipastikan mengkhawatirkan atas terjadinya kerusakan kepada dirinya. Jadi orang-orang yang kalau dia melakukan puasa lalu puasanya itu akan menyebabkan dia sakit, akan menyebabkan dia semakin parah sakitnya, akan menyebabkan dia mengalami sesuatu yang berbahaya di dalam sakitnya. Itu justru puasa-puasa yang dilarang di dalam syariat. Karenanya itu terlebih ini kita diingatkan dalam kondisi misalnya wabah COVID semacam ini, ada orang-orang tertentu misalnya yang oleh dokter dinyatakan dia sakit, sementara kalau kemudian secara medis dia melakukan puasa, bahkan puasa Ramadan sekalipun yang menjadi puasa wajibnya,
dia boleh membatalkannya atau boleh meninggalkannya. Bahkan kalau dia memaksakan diri untuk melakukan puasa yang wajib sekalipun itu dilarang oleh agama, apalagi puasa sunnah. Jelas itu malah mengantarkan kepada keharaman terhadap dirinya. Oleh karena apa? Pada dasarnya menjaga keselamatan diri, menjaga kemaslahatan dirinya untuk tidak terjerumus kepada kerusakan, itu sesuatu yang menjadi prioritas, menjadi sesuatu yang sangat didahulukan di dalam syariat. Sebab itu jangan sampai ibadah puasa itu membuat kerusakan atau membuat kemadorotan yang mengarah jatuhnya sakit atau memperparah sakit seseorang. Kalau itu dia paksakan melakukan, justru malah mendapatkan keharaman melakukan puasa, dan dia bukan mendapatkan pahala tapi bahkan mendapatkan dosa dari sisi Allah Ta'ala. Karena itu Bapak Ibu shaimin dan shaimat yang dirahmati oleh Allah, anak-anak pesantren semua, 5 hal ini yang mengingatkan kepada kita beberapa macam puasa yang diharamkan atau yang dilarang di dalam syariat Islam, dan karenanya kita tidak boleh melakukannya. Semoga ada manfaat dan hikmahnya dan menambah ilmu serta wawasan kita semua. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.